Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat YouTube di channel YouTube Johan Chandra Dinata, dimanapun saja Anda berada. Apa kabar Anda pada malam hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, diberikan rezeki yang melimpah ruah, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube, dimanapun saja berada, dukung terus channel saya dengan mengklik tombol subscribe, di like videonya, tonton semua, dan bagikan ke orang-orang terdekat Anda, agar mereka juga terselamatkan dari adanya modus kejahatan, penipuan, modus video polsek atau VCS. Bagi Anda yang telah terjebak dan ingin tahu solusinya, silakan simak dan pelajari video-video saya. Tapi jika Anda ingin berkonsultasi langsung dengan saya, silakan Anda WhatsApp ke 0853 7850 8933 untuk berkonsultasi. Sahabat YouTube, dimanapun berada, tidak ada henti-hentinya saya menginformasikan tentang kejahatan penipuan bermodus video polsek ini. Karena kalau saya melihat dari hari ke hari itu tidak ada hentinya korban yang konsultasi. Ini menandakan bahwa pelaku kejahatan tidak pernah berhenti, bahkan mungkin lebih bertambah banyak. Maka dari itu, saya ingin agar langkah-langkah pelaku ini semakin sempit dengan cara memberikan informasi kepada Anda semua agar Anda tahu. Karena ketika Anda tahu, maka itu adalah salah satu penyebab ruang gerak pelaku akan menyempit. Kalau dimusnahkan nampaknya tidak bisa, tapi setidak-tidaknya ada penyeimbang agar korban tidak terlalu banyak, frekuensi peningkatan korbannya tidak terlalu signifikan. Nah, selain video polsek, ada lagi yang namanya kejahatan modus open BO. Ini pun saya masih terus mendapatkan korban yang menceritakan kejadian tentang modus open BO ini dan mereka telah menjadi korban. Perlu kalian ketahui bahwa open BO salah satunya itu berawal dari micet. Dulu micet menjadi tempatnya para lelaki mencari hiburan malam, mencari hiburan seks di open BO. Dan itu lebih pada nyatanya, nyata fakta memang benar ada terjadi transaksi open BO itu. Namun saat ini itu dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk menipu dan memeras korban tanpa memberikan layanan open BO yang sebenarnya. Jadi bisa kita katakan open BO palsu yang ujung-ujungnya akan menipu dan memeras. Ini sudah banyak kejadian korban yang konsultasi ke saya menceritakan kisah mereka menjadi korban pemerasan modus open BO. Nah, ceritanya dia menuju micet, iseng mencari
memesan OpenBO sehingga menemukan sebuah akun di micet yang menawarkan jasa OpenBO. Kemudian diminta untuk mentransfer sejumlah uang pendaftaran lah, registrasi gitu ya. Itu murah sekali, hanya 50.000, ada yang 30.000 ya. Nah, kenapa murah sekali? Ini adalah strategi pelaku agar korban ini mau dengan uang yang sedikit, mereka siap memberikan jasa OpenBO. Hanya pancingan saja agar korban masuk dalam perangkap. Setelah itu korban diajak berkomunikasi untuk bertransaksi di WhatsApp. Sehingga terjadilah tukar-menukar WhatsApp. Nah, si ladies yang mengaku si ladies yang akan OpenBO dengan korban, mengatakan kepada korban bahwa harus berkomunikasi dulu dengan pihak manajemennya. Nah, si pihak manajemen inilah yang mengolah cara bagaimana agar uang si korban ini bisa dikuras. Oke. Si manajemennya mengirimkan sebuah invoice tagihan kepada korban. Ini belum apa-apa ya, sudah ngirim tagihan invoice, tagihan pembayaran kepada korban. Dia mengirimkan invoice seolah-olah invoice itu nyata, real, padahal itu hanya invoice rekayasa mereka saja. Di sana tertera bahwa si korban, katakan si pemesan ya, harus membayar uang booking variasi, ada yang 500, ada yang 800, ada yang 1 juta. Ini yang harus dibayar dulu oleh si pemesan. Pemesan ini nanti jadi korban akhirnya. Nah, dikirimlah oleh si pemesan invoice tersebut, tagihan. Oke. Si pemesan atau korban sudah mulai siap-siap nih, mau ketemu sama si ladiesnya nih, mau OpenBO kan. Tiba-tiba si manajemen mengirim invoice lagi yang kedua. Dengan alasan invoice-nya ada 2, harus dibayar semua terlebih dahulu. Nah, ini korban menjadi galau, bingung ya. Ini kenapa kok ada tagihan invoice lagi? Belum apa-apa kok sudah bayar lagi gitu kan. Nah, seharusnya dari invoice yang kedua aja, kalau sudah dari invoice yang kedua aja, ini korban harusnya sudah sadar kalau dia masuk dalam jebakan penipuan. Harusnya sudah sadar. Tapi karena memang jiwa penasaran tadi, seolah-olah ingin menghibur diri dengan cara ini, akhirnya agak disingkirkan kecurigaan itu. Nah, terus mengikuti alur yang dimainkan oleh si manajemen si ladies tadi gitu kan. Kemudian dikirimlah biaya untuk invoice yang kedua. Gak lama nanti datang lagi invoice double. Katanya harus menyerahkan pembayaran invoice 2 kali lipat dari yang sebelumnya. Ini baru invoice, ini adalah invoice yang terakhir. Itu bahasanya yang terakhir. Terakhir ini membuat mindset si pemesan ini merasa, oh udah ada ini yang terakhir. Yang penting nanti bisa ketemu gitu dengan yang dipesan si ladies ini. Nah, akhirnya dia, karena ini dibilang terakhir, dikirim lagi lah 2 kali lipat biaya itu. Dengan harapan memang terakhir pembayaran. Ternyata masih ada lagi. Minta uang privasi, minta lagi uang jasa keamanan, bermacam-macam permintaan dari si manajemen si ladies. Nah, disitulah korban tersadar kalau dia sebenarnya sedang ditipu. Oke, akhirnya korban sudah terlanjur kirim uang, dia tidak mau lanjut, dia ingin meng-cancel bookingan ini.
Ketika dia bilang dia cancel, maka pihak manajemen katanya tidak bisa semudah itu meng-cancel pesanan. Harus ada biaya cancel. Duit lagi, duit lagi. Biaya cancel bisa 6 juta, 7 juta, karena alasan mereka si ladiesnya sudah tidak diberikan kepada siapapun, si ladiesnya sudah dilakukan treatment yang luar biasa agar si pemesan akan merasa puas. Alasan hotel juga sudah dipesan, mereka tidak mau mengalami kerugian. Ini sebenarnya hanya kata-kata akal-akalan si pelaku. Sebenarnya nggak ada itu. Itu kosong semua, bohong. Nah, tapi dengan pemesan membatalkan, mereka menekan untuk membayar biaya cancel. Nah, itu kita kalau kasih uang itu kita bodohnya 1000 kali bodoh kita. Kita 1000 kali bodoh bahwa itu tidak ada. Nah, nanti akan kirim lagi sama dia, kalau kita nggak mau bayar uang cancel, maka dia akan kirim kuasa hukum katanya. Mengirimkan somasi pada kita. Akan diperkarakan melalui jalur hukum. Ya, ini jadi jangan terpancing dengan ancaman-ancaman pelaku. Itu semua bullshit, itu semua hoax, itu semua hanya rekayasa mereka saja. Nah, bagaimana solusi kita agar lepas dari mereka ketika kita telah terjebak? Blokir saja nomor mereka. Blokir semua nomor mereka. Ketika Anda memblokir satu nomor, maka akan muncul nomor baru, Anda blokir lagi, blokir lagi, blokir lagi. Sampai nomor dia habis. Dan jangan lupa untuk media sosial Anda, yaitu Facebook dan Instagram, terlebih dahulu harus diprivasikan dulu. Supaya dia tidak mencari medsos Anda dan tidak menyebar kemana-mana gerakan dia ini. Maka sebelumnya itu medsos Anda amankan dulu. Privatkan akunnya atau hapus akun ya, medsos, IG, dan Facebook. Setelah itu baru hentikan komunikasi dengan memblokir terus, blokir terus semua nomor-nomor pelaku. Jangan takut. Yang mengatasnamakan Polri, mengatakan polisi itu bohong. Yang mengatakan dari kuasa hukum itu bohong. Yang mengatakan dari TNI yang membacking Ciledug itu bohong. Ya, bohong semua. Anda tahu pelakunya cuma satu orang. Dia punya nomor yang banyak. Dialah yang mengaku sebagai polisi. Dialah yang mengaku sebagai manajemen. Dialah yang mengaku sebagai kuasa hukum. Dialah yang mengaku sebagai anggota TNI. Dialah yang mengaku sebagai ladies. Cuma satu. Laki-laki Pak itu pelakunya. Bayangkan Anda terjebak oleh satu orang laki-laki. Padahal Anda ingin beralusinasinya dengan seorang wanita cantik, open BO, padahal itu nggak ada. Ingat ya, ciri-ciri open BO palsu adalah diawali dengan minta uang kecil. Itu untuk jebak aja, mancing. Hati-hati tuh. Kedua, dia ngirim invoice tagihan sebelum melakukan apa-apa sudah minta invoice tagihan uang. Itu jelas open BO palsu juga. Apalagi kalau sampai dia mengirim invoice, dikirim invoice-nya. Itu invoice rekayasa. Dah, tinggalkan. Sebetulnya dari open BO mesen yang harga murah aja sudah jangan diladenin. Itu sudah jelas bohong. Atau nggak usah deh open BO-an. Di media sosial itu sudah tidak ada lagi yang benernya. Apalagi di micet, itu sudah rumahnya para penjahat, penjahat PCS, penjahat open BO, penjahat pesan video porno. Oke, stop bermain micet. Itu saja singkat dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian. Jangan lupa dukung terus channel saya. Yang belum subscribe, mohon di subscribe. Yang mau konsul, silakan ke WA saya 0853 7850 8933. Maaf, berbayar ya. Berbayar. Kalau ingin tidak berbayar, silakan lihat saja solusinya di video-video saya. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, tetap cerdas, jangan sampai Anda menjadi korbannya.